Iya hutan kakak emot, ayo bonus di kantor. Kamu saya pecat. Aduh jangan atuh pak. Mbak nyari Sultan kan? Si anjing. Si anjing. Ini saya bukan pijat yang itu loh ya. Aku juga nggak ada niat jahat. Berapa? 2 juta. Oke, 2 juta. Gak ada pegang-pegang. Iya nggak ada pegang-pegang. Nggak usah kayak gitu. Cium. Gue minta maaf juga ya. Yaudah yuk ikut. Karena main saham itu gampang cuan, gampang boncos. Ini gak ada cara yang lebih gampang. Yang lebih gampang tidur bro, bisa cepet. Asal lo tahu informasi lebih cepet. Kita harus ngapain pak? Lepas. Tunggu, ini kayaknya bisa. Exactly. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Demi bisa menemukan jalan tengah dan merubah nasib, mereka pun akhirnya datang ke sebuah lapangan golf kelas elit, di mana Evan menyarankan kepada Sultan untuk menjadi mata-mata yang bisa menjual informasi terkait saham yang biasanya terjadi di lapangan golf. Namun turun ke lapangan dan mencari informasi bukan perkara yang mudah, apalagi Sultan dan Bilqis menyamar sebagai pengambil golf yang jarak mereka sangat jauh untuk mendengarkan percakapan langsung para pebisnis terkait saham. Maka dari itu mereka pun berpikir untuk merubah peran menjadi pemain bola golf saja. Namun masalah muncul saat keduanya berhasil mendekati salah satu pengusaha dan diajak bermain golf, di mana ternyata keduanya sama sekali tidak memiliki pengalaman bermain golf. Beruntung secara casing, wajah Bilqis maupun Sultan memiliki tampang yang meyakinkan sebagai seorang pemain kelas atas, di mana pelan tapi pasti mereka akhirnya mendapatkan informasi terkait investasi besar di dunia saham, sebuah informasi dan kesempatan yang akhirnya mereka dapatkan. Infrastruktur. Dia mau ngasih 500 miliar Kali. Dan saat mereka berdua memberitahukan informasi ini kepada Evan, si bisnis penyayang Bilqis ini pun meminta mereka mencari uang untuk segera diinvestasikan dalam bentuk top up. Namun hal ini tentu saja berat karena keduanya tidak memiliki uang. Evan menawarkan pinjaman namun dengan syarat bisa kencan dengan adiknya. Mendengar tawaran ini, Sultan enggan menjadikan adiknya sebagai barter. Maka selanjutnya keduanya pun pulang ke rumah dengan memikul beban berat alat golf yang berhasil mereka bawa pulang. Di tengah kepusingan keduanya mencari dana untuk investasi, datanglah Aji, di mana Aji yang melihat kedua kakaknya pulang dengan perlengkapan golf yang dilemparkan begitu saja. Aji pun mengatakan bahwa alat golf yang mereka bawa ini nilainya sangat tinggi. Mendengar hal ini, Sultan pun refleks turun dari alat golf dan tidak pakai lama dia pun menawarkan barang-barang ini kepada abang debt collector dengan harapan memperoleh dana segar untuk segera mereka investasikan. Nanti kalau kenapa-napa kan tinggal lu jual. Dengan tawar-menawar dan menjadikan alat golf ini sebagai jaminan, Sultan berhasil mendapatkan dana pinjaman 60 juta. Dengan dana tersebut, Sultan langsung menggunakan uang tersebut ke saham yang mereka tuju. Dengan harapan campur hayalan sembari menunggu hasil investasinya, mereka pun mulai berhayal tentang apa yang ingin mereka beli. Mulai dari ingin beli somai, batagor, nonton Blackpink, beli klub Liga 1, beli klub Liga Champion, hingga punya tanah di IKN yang bersebelahan dengan rumah presiden. Benar saja, di tengah hayalan mereka yang asyik, tiba-tiba notifikasi terdengar dan uang yang mereka miliki naik secara signifikan. Adegan berpindah saat emak dan Mamang Faiz sedang berbicara di rumahnya, di mana saat itu Faiz melihat beberapa orang bank datang menuju ke rumah emak. Dengan cepat Faiz mencoba melobi pihak bank dengan memberikan waktu sebelum penyitaan. Setelah mendapatkan persetujuan, maka dengan waktu yang ada, Mang Faiz pun memberitahukan hal ini kepada Sultan via telepon. Namun uang yang mereka miliki ternyata masih belum cukup untuk membayarkan hutang keluarga mereka. Maka dari itu Mamang Faiz pun menyarankan agar emaknya ini berangkat ke Jakarta untuk tinggal sementara bersama mereka sampai mereka memiliki uang. Singkat momen, Sultan pun memulai drama dengan menelpon emaknya dengan mengatakan bahwa Aji sakit. Mendengar hal ini, emak pun menjadi panik dan sepakat untuk berangkat ke Jakarta sesuai dengan saran dari Mamang Faiz dan Sultan di hari di mana pihak bank akan melakukan penyitaan rumah mereka tanpa sepengetahuan emak. Kegiatan gak wajar.
Adegan kemudian berlanjut saat kembali Sultan konsultasi masalah yang mereka hadapi kepada Evan, di mana rupanya uang yang mereka investasikan dan mengalami kenaikan tidak bisa mereka ambil. Evan mengatakan bahwa uang mereka dalam status blokir untuk sementara waktu dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Mendapat masalah ini, Bilqis pun bercerita bahwa mereka membutuhkan uang tersebut untuk mencari rumah untuk sementara mereka tinggal bersama ibunya. Mendengar hal ini, lagi-lagi Evan memanfaatkan momen dengan menawarkan rumahnya dengan syarat dia bisa kencan dengan adiknya Sultan. Awalnya Sultan menolak syarat Evan tersebut, namun saat Bilqis mendengar hal ini, malah dia setuju dengan caranya sendiri, di mana Bilqis mengajukan ta'aruf. Mendengar hal ini, Evan pun langsung setuju, walaupun Sultan merasa bahwa terjadi kesalahpahaman antara Bilqis dan Evan, di mana ta'aruf yang dipahami oleh keduanya berbeda. Namun sudahlah. Singkat momen, emak pun disambut di rumah milik Evan yang diklaim milik Sultan. Emak pun terlihat antusias dengan ilusi yang dibikin kompak oleh Sultan dan Bilqis di rumah tersebut. Namun emak langsung terlihat murung saat melihat anak ketiganya yang masih terbaring di tempat tidur. Di mana saat Aji terbangun dan melihat kedatangan emaknya, langsung saja Aji mengatakan tentang cerita yang dia pendam tentang kebohongan dari kakaknya tersebut. Namun saat itu Aji malah kebingungan saat dia berada di sebuah rumah besar yang diklaim milik Sultan. Aji yang terlihat linglung tidak bisa berkata apa-apa, di mana dia mau tidak mau harus mengikuti skenario milik kakaknya tersebut, di mana dengan penuh rasa syukur emaknya mengatakan bahwa dia sangat senang dengan hasil yang diraih oleh Sultan sehingga bisa membawa adik-adiknya hingga sejauh ini. Scene kembali berpindah saat akhirnya rekening investasi mereka berhasil masuk dan tidak pakai lama segera Sultan pun mencairkan uang hasil panen saham pertamanya tersebut, di mana dari uang yang mereka dapatkan belum cukup untuk kembali menebus rumah milik mereka yang akan dalam proses lelang. Maka mau tidak mau Sultan pun kembali meminta saran kepada Evan, di mana Evan menyarankan agar mereka menemui trader nomor 1 Indonesia yang bernama Robert Witono, di mana setiap saham yang dia tunjuk akan menghasilkan cuan berkali-kali lipat. Namun sayangnya untuk mendekati sosok Robert tidaklah mudah. Lagi-lagi Sultan dan Bilqis pun harus bisa merubah penampilan dan latar belakang mereka sehingga bisa masuk ke dalam sebuah pesta yang menghadirkan sosok Robert. Dan singkat momen dengan gaya pakaian dan tampilan yang sudah diubah sebaik mungkin, Bilqis dan Sultan secara percaya diri masuk ke dalam pesta elit di sebuah hotel. Misi mereka singkat hanya mencari sosok Robert Witono dan meminta info saham yang bisa menghasilkan cuan demi bisa menebus hutang milik keluarga mereka. Namun rupanya menemui dan berbicara dengan sosok Robert ini memang tidaklah mudah, di mana mau tidak mau Bilqis pun memakai trik obat tidur demi bisa menemukan informasi saham yang mereka cari. Di sela waktu yang sempit dan terbatas ini, akhirnya Bilqis mendapatkan apa yang dia cari. Sebuah informasi yang gak pakai lama oleh Bilqis dan Sultan langsung melakukan transaksi saham di tempat tersebut. Mereka gembira karena sukses dalam misinya itu. Tinggal kita bilang sama si mama, tahan dulu jangan pulang dulu ke kampung. Scene kemudian memperlihatkan saat Sultan dan Bilqis kembali ke rumah, di mana keduanya kaget melihat Aji dan Emak telah berada di luar rumah dengan barang milik mereka. Rupanya Evan telah dengan sengaja memberitahukan semua kebohongan Sultan dan Bilqis sebagai bentuk rasa kecewanya, di mana sebelumnya saat Evan menanyakan tentang ta'aruf yang dia kira sedang dijalani hingga nikah, namun oleh Bilqis tidak seperti itu. Bilqis mengatakan bahwa dirinya tidak menaruh perasaan apapun kepada Evan, apalagi berniat untuk melanjutkan hingga jenjang pernikahan. Oleh karena itu, dengan rasa kecewa dia pun akhirnya memberitahukan semua rahasia Sultan dan Bilqis hingga membuat emak sadar diri dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumahnya itu. Karena kan sekarang cari kerja susah. Intinya, akhirnya mereka berempat kembali ke gubuk mereka di pinggiran gedung elit. Emak yang sedikit kecewa hanya bisa terdiam. Dalam momen ini, scene memperlihatkan saat ketiganya terlibat dalam perselisihan yang tidak selesai. Mereka saling menyalahkan satu sama lainnya. Pada momen ini, Sultan kemudian berbicara dengan menunjukkan hasil kerjanya dalam sebuah layar HP milik Sultan.
Namun saat semua melihat lagi, ternyata mereka mendapati kenyataan yang pahit, di mana terlihat sebuah tanda merah menyala. Uang yang dimiliki mereka mengalami grafik minus signifikan. Sultan stres tidak bisa berbicara apapun. Kemudian dia lebih memilih menghilang dari rumah, meninggalkan ketiganya untuk sementara waktu. Teh udah berusaha sekuat tenaga, Ju. Adegan kemudian berpindah saat rumah Sultan yang hanya ada Bilqis, Emak, dan Aji didatangi oleh pihak kepolisian, di mana mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban terkait aksi yang dilakukan oleh Sultan dan Bilqis di pesta elit yang menyebabkan Robert Winanto tidak sadarkan diri. Mendengar keterangan ini, Bilqis yang tidak bisa berkata apapun sampai pada akhirnya Sultan datang di waktu yang tepat dan mengakui segala tindak kejahatan yang dia lakukan kepada bos besar saham tersebut. Sultan pun ditahan dan meninggalkan sepenuhnya tanggung jawab keluarga kepada adik keduanya yakni Bilqis. Beberapa minggu kemudian Sultan masih mendekam di penjara guna menjalani proses hukuman. Pada saat itu Bilqis datang menyu dan mengatakan bahwa baru saja kembali Sultan mendapat tagihan pembayaran hutang dan tunggakan rumah milik Emak. Mendengar hal ini, Bilqis sadar bahwa mereka tidak bisa berbuat apapun. Namun Sultan adalah kakak yang baik yang masih memberikan semangat kepada Bilqis dengan mengatakan bahwa pasti ada jalan keluarnya. Mendengar kata-kata si abang Sultan, tidak lama kemudian dia melihat kembali handphone miliknya yang ada di tangan Bilqis, di mana dia melihat saldo investasi miliknya yang sebelumnya minus merah kini tiba-tiba berubah. Inti cerita, saldo milik mereka menembus angka 400 juta, sebuah nilai yang cukup untuk membayar hutang, menebus rumah miliknya, dan untuk memodali adiknya kuliah. Adegan kemudian berpindah saat Bilqis kembali ke rumah dan sedang bersiap-siap menuju ke kampungnya untuk menebus rumah mereka yang sedang dalam proses lelang. Namun menjelang pergi, rupanya emak Bilqis sangat syok yang akhirnya dia mengetahui bahwa ternyata Sultan anak pertamanya masuk penjara. Dia terpukul dan sangat sedih, namun Bilqis mengatakan bahwa semua akan kembali baik-baik saja, di mana saat ini mereka telah memiliki sejumlah uang yang bisa mereka pakai dan gunakan. Adegan berpindah saat Sultan bertemu Emak, Aji, dan Bilqis di penjara, di mana akhirnya mereka sadar bahwa memiliki sejumlah uang ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, di mana rumah yang harusnya mereka tebus tidak semudah itu. Bilqis gagal, namun Emak di hadapan Sultan yang masih di dalam penjara mengatakan bahwa ketiadaan rumah bukanlah masalah selama dia bisa melihat anaknya. Mendengar hal ini dengan penuh rasa sedih, Sultan pun mengatakan bahwa jika saat ini Bilqislah yang akan menggantikan tulang punggung keluarga selama dia masih di dalam penjara. Selain itu, dia juga meminta Bilqis untuk membiayai kebutuhan keluarga termasuk Aji, adiknya yang ingin kuliah. Walau berat dan sedih, mau tidak mau pilihan inilah yang harus dia putuskan. Scene kemudian berpindah menuju akhir cerita film ini, di mana Bilqis, Emak, dan Aji kembali datang menjemput Sultan untuk kembali ke rumah, di mana uang yang mereka dapatkan dalam investasi mereka putuskan untuk mengeluarkan Sultan dari penjara. Sultan tidak percaya dengan keputusan ini, namun dia juga tidak bisa menyembunyikan rasa harunya dan siap memulai hidup baru. Sebuah akhir cerita yang penuh dengan bawang-bawangan. Demikianlah akhir cerita dalam review film kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan dengan betah akhir cerita film kali ini. Berikan saran dan komentar kalian di bawah ini agar ruang sekilas film ini bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa, salam kehidupan semesta Nusantara.